Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 21 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG koreksi minus 0,10%-nya ditutup merah ke level 6788. Ya nggak terlalu dalam sih, cuman semoga aja besok nggak jebol ya hari Jumat, semoga aja nggak jebol di bawah 6.700 untuk indeks IHSG. Ini masih jadi area support tertekannya. Kalau lihat secara trennya sebenarnya masih bearish-bearishnya belum patah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Februari, asingnya net sell keluar dan yang paling banyak didistribusi oleh asing malah saham Bank BRI ya. Kembali lagi asing keluar sebanyak 581,6 M. Kemudian di BBCA juga hari ini keluar lagi 196,3 M. Di TPIA Bank BNI Adaro hari ini aslinya net sell ya, cuma paling banyak di saham BBRI ini 581,6. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Antam dan harga sahamnya hari ini naik cukup tinggi. Naiknya saham Antam disertai akumulasi asing sebanyak 146,3 M. Kemudian BRMS untuk asingnya juga hari ini masuk ya, cukup ramai, volatilitasnya cukup tinggi. Asingnya netp 83,8 M. Kemudian WIFI masuk 34 M, FILM data juga masuk. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 20 Februari ya, untuk indeks Asia merah emang ya, untuk Hang Seng, Nikkei, Shanghai. Untuk Hang Seng sama Nikkei ini turunnya cukup dalam 1%-an lebih ya, untuk Hang Seng 1,6, Nikkei 1,2. Untuk komoditasnya hari ini naik, CPO naik ya, palm oil naik, emas juga naik walaupun tipis. Ini masih ya, kalau komoditas masih running trade ya. Hujan crude oil juga naik ya, WTI ini kemungkinan 72,3 naik, Brent juga naik 76 ya, ini WTI ini Brent. Silver naik, komoditas naik, harga sahamnya merah. Untuk besok karena hari Jumat ya agak was-was juga, takutnya sebagian investor taking profit atau floating profit, soalnya di minggu ini juga di awal-awal minggu naiknya cukup tinggi ya untuk IHSG. Atau aja 6.700, semoga aja nggak jebol di bawah ini untuk besok Jumat. Oke, kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya, kita lihat di mana, di sini aja lah, nggak tampil, biasanya tampil. USD IDR 16.300 ya, jadi tipis sih, naik 0,05% ya, masih di area sini-sini aja sih. Coba kalau kita lihat untuk grafiknya ya, kira-kira gimana ini untuk grafik USD IDR. Di sini bisa nggak ya? Nggak bisa. USD IDR. Oh bisa. Kita cek di sini ya, masih di area sini-sini aja sih. Semoga aja bisa bertahan ya, kalau rupiah menguat ya itu bagus. Itu untuk indeks IHSG atau area support, semoga gak jebol. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini didistribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya minus 2,74% ke level 3910. Tadi pagi open gap bawah, naik nutup gap kemudian turun, close di 3910 untuk Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan lihat untuk transaksinya gimana ini untuk saham Bank BRI. Net sell 581 M-an.
Kalau kita lihat lebih detail hari ini didistribusi oleh siapa? YU. YU-nya net sell 258,4 ya. Selain YU untuk asingnya yang keluar ada ZP, KZ, AK, RX, CC, BK ya. Cukup banyak loh untuk hari ini asing keluar di saham BBRI, dan yang nampung lagi ada DX 100% buy ya. Jadi ketika asing yang lain distribusi, DX ini masuk buat nampung ya, walaupun nggak sebanyak asing jualan sih, asing yang lain jualan. Jadi gimana ini untuk saham BBRI hari ini didistribusi asing ya. Untuk lokalnya masuk retail-retail pada nampung YP, SQ, CC, XL, PD, XI ya. Disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry dari harga bawah, cuma resikonya kalau banyak retail masuk ya harga sahamnya bukannya naik malah agak turun ya. Secara historinya udah di bawah ya, secara valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, dan ada isu juga mau buyback katanya. Cuman kembali lagi yang naikin kalau retail agak berat ya buat naikin saham BBRI, soalnya market cap-nya gede. Kalau asing keluar terus ya kemungkinan akan sideways, dan buat teman-teman yang mau masuk di saham BBRI mungkin tujuannya lebih untuk investasi atau dividennya, mungkin itu lebih ya perusahaan lebih cocok sih kalau untuk seperti itu. Tapi kalau untuk trading sebenarnya di harga saat ini juga semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau untuk scalping sih disclaimer juga menarik sebenarnya ya, dengan resiko yang itu kayaknya nggak terlalu gede. Kalaupun sampai jebol di 1800 untuk saham seperti BBRI mending di hold aja. Fundamentalnya cukup kuat soalnya ya untuk saham perbankan ini, tinggal nunggu ada sentimen bagus aja, misal The Fed menurunkan suku bunga atau BI menurunkan suku bunganya lagi, nah itu baru ada potensi buat terbang untuk saham BBRI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Untuk besok Jumat sih pantau 3.800 kalau turun, dan kalau mau entry di 3910 ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya kalau berjuang pakai uang dingin, tapi disclaimer. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu informasi ada sentimen apa untuk saham Bank BRI, kenapa hari ini kemarin turun dalam, tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Asingnya keluar lagi ya, walaupun naik 0,56%, cuman asing hari ini keluar lagi. Secara teknikalnya pun masih nggak terlalu bagus sih, untuk candlenya hari ini kecil. Secara historinya masih dijaga ya di 8950. Semoga aja besok nggak buat low baru di bawah 8950, soalnya kalau jebol di bawah ini ya ada potensi nguji supportnya yang di 8775. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BCA tanggal 20 Februari di sini asing keluar 196 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA, hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing ya, walaupun ada juga asing yang nampung, cuman distribusinya lebih banyak. Untuk asingnya sendiri yang nampung ada ZP, lumayan sih 216 M ya. Kemudian TP, CC, BK, versi asing juga nampung. Sedangkan yang distribusi ada KZ 216 M, YU 168 M, BB 101,1 M, AK 22 M. Jadi distribusinya lebih kuat untuk saham BBCA. Untuk lokalnya net buy, lokalnya nampung, dan broker-broker retail masih masuk untuk hari ini di saham Bank BCA. Untuk besok sih mungkin karena hari Jumat ya, nggak terlalu disarankan buat entry dulu di awal market. Takutnya IHSG merah, dan Bank BCA ada potensi nguji supportnya yang di 8775. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri minus 0,848% ya, ditutup merah untuk saham Bank Mandiri walaupun candlenya hijau karena tadi pagi open gap bawah.
naik kemudian turun lagi. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri secara teknikalnya masih sama ya, untuk support resistennya masih sama. Supportnya di cukup dalam di 4850-an dan resistennya di 5300. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah asingnya masih jualan di saham Bank Mandiri? Masih, cuman nggak sebanyak yang kemarin-kemarin ya. Dan kalau kita lihat udah nggak seramai yang kemarin untuk saham Bank BRI, walaupun masih lumayan liquid. Kalau kita lihat untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Februari, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk secara keseluruhan nggak terlalu rame sebenarnya. Ada PK versi asing yang akumulasi 41 eman, cuman yang jualan juga asing-asing ini. ZP, AK, YU, KZ, RX versi asing Netgel. ZP, AK ini cenderung scalpingan ya, Netgel 25M padahal nilai transaksinya ratusan miliar. Untuk lokalnya sendiri NetBuy, dan kalau kita lihat untuk asing lokalnya itu sebagai retail broker yang cukup banyak dipakai retail Netgel ya, jadi bagian keluar. Untuk besok mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa paling nggak sideways dulu ya. Kalau ya skinknya nggak merah, buka aja nggak turun sih, soalnya target penurunannya cukup dalam di 4840 kalau secara Fibonacci. Ya kita lihat aja besok ya gimana ya. Di tengah-tengah seperti ini kalau untuk trading scalping agak nanggung sebenarnya ya. Kalau untuk investasi jangka panjang ya disclaimer, hitungannya di harga saat ini juga menarik untuk saham Bank Mandiri, secara valuasinya nggak mahal banget ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham PANI ya. Kita cek saham konstruksi PANI yang hari ini turun setelah kemarin gagal breakout, hari ini turun. Open gap bawah tadi naik, nguji resistennya di 13.100, gagal breakout, nggak berhasil breakout, turun 4,27% ke 12.325. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham PANI hari ini? Hari ini PANI tanggal 20 Februari, asingnya Netgel 8 eman. Kalau kita lihat lebih detail, PANI hari ini tanggal 20 Februari. Retailnya masuk, PDXI, YP ini masuk, EP juga masuk, yang keluar AKM. Lihat transaksinya di nggak terlalu rame, cuman didistribusi ya, ini oleh asing AK versi asing. Kemudian untuk lokalnya ada MG yang jualan 8 eman, yang nampung broker-broker retail. Jadi untuk besok mungkin nggak terlalu disarankan dulu buat entry, tapi disclaimer ya, kalau tiba-tiba ada yang goreng naik, buat patokan resistennya masih di 13.100. Kalau merah supportnya cukup dalam, jadi hati-hati. Ya, mungkin seperti itu untuk saham PANI. Mending untuk besok sih wait and see aja dulu di awal market ya. Selanjutnya kita akan cek saham JBDK yang hari ini juga turunnya cukup dalam. Gagal bertahan di atas support 7725, ini close di 7200. Minus 7% lebih untuk saham JBDK. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak ini untuk saham JBDK hari ini. JBDK hari ini tanggal 20 Februari, asingnya masuk sih 4,6 eman. Kita lihat siapa yang distribusi JBDK hari ini tanggal 20 Februari. LG keluar lagi sebanyak 45 M ya, dan yang nampung paling banyak XL versi lokal ya, YP, IN, XI, SQ, PD. Ini broker-broker retail hari ini nampung di saham JBDK dan didistribusi oleh LG sebanyak 45,7 MLG loh, yang kalau kita ikuti terus distribusi di saham JBDK ya, paling banyak malahan ini. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya aja untuk LG udah jualan 843 M, dan hitungannya yang nampung ya ini nggak sebanyak distribusinya LG. Jadi hati-hati kalau LG keluar, berarti masih punya barang dan harga sahamnya turun ya. Untuk teknikalnya, kalau besok turun supportnya masih di 6850 ya. Jadi misal merah untuk saham JBDK
Dan buru-buru entry, tunggu aja di area supportnya 6.850 untuk saham CBDK. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham PTNO. PTNO hari ini juga koreksi ya, setelah kemarin naik nutup gap, hari ini koreksi 3,14% ke level 3.700 untuk saham PTNO. Untuk support terdekatnya ada di 3570, masih di level ini ya. Kalau besok merah tunggu aja di area 3570 ini. Ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer sih kalau mau entry untuk tradingan. Tapi kalau jebol di bawah itu nggak ada salahnya juga buat diantisipasi. Soalnya support selanjutnya lumayan dalam ya di 2970-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO hari ini tanggal 20 asingnya masuk nggak terlalu banyak, 1,9 eman. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini tanggal 20 Februari untuk saham PTRO hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Market maker utamanya XL, XI, CC, mereka scalping dan netgel semua. Kalau melihat detailnya keluar, ini nggak menutup kemungkinan ada potensi naik sih, mungkin sideways ya. Untuk polanya seperti ini. Ya, jadi kalau besok merah dan di area support ini 3570-an ada tanda-tanda yang jika harga atau pullback naik, disclaimer kalau mau entry. Nanti udah profit lumayan 35% diamankan aja ya buat scalping yang lumayan untuk sampai TRO karena volatilitasnya cukup tinggi untuk saat ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk sampai TRO, pantau 3570 untuk besok Jumat. Selanjutnya kita akan cek saham AADI, udah cukup lama ya nggak kita bahas. Ini untuk saham AADI hari ini turun 5,26% ke area 7680. Secara teknikalnya kurang bagus, jebol support ini kita pakai saham ADI ya. Kalau besok turun supaya cukup dalam di 7.225 ya. 7.200 7.225 itu area support terdekatnya untuk saham PTRO. Untuk saham ADI, sorry, ADI ya, betul tadi udah kita bahas. Untuk transaksinya ADI apakah ada yang nampung? Untuk hari ini sih asing masuk 10,7 M, lihat nilai transaksi cukup ramai untuk ADI hari ini. ADI hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan di distribusi ya, ini kelihatan sekali di distribusi oleh LGRF. Lokal sih, LG-nya versi lokal, RF-nya versi lokal. Asing nampung cuman nggak sebanyak didistribusi oleh lokal ya. Lokalnya cukup gede ada di distribusi. Kalau kita lihat untuk AADI ya, laporan kuartal 4-nya gimana? Apakah udah diupdate? Belum, kita tunggu aja. PB-nya 1,5 ya, sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya untuk AADI, apalagi RO-nya belum keluar ya. Kalau di profit mungkin karena baru. Kita tunggu aja. Net profit marginnya gede loh, 32% dengan net profit margin segede ini. PBW 1,5 ya, hitungannya nggak mahal sih ya, nggak mahal, cuman mungkin teknikalnya aja buat patokan, dan kurang bagusnya ini masih ninggalin gap up ya. Mungkin kalau sampai gap up-nya udah ketutup, nah itu malah kesempatan yang bagus mungkin kalau mau untuk jangka panjang. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada dengan masing-masing. Kalau besok turun pantau aja 7.200 dan resistennya di sini 8.100 8.200, lumayan tinggi juga. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Terakhir kita bahas lupa ya kapan, sudah cukup lama. Harganya hari ini minus 2%-an lebih. Secara teknikalnya nggak terlalu bagus.
Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Adaro. Tanggal 20 Februari secara keseluruhan sih ada KI, sebenarnya ada yang nampung ya. KI terus masuk sih, belum keluar ya di saham Adaro ini. Jadi mudah-mudahan KI mau jaga atau goreng suatu saat ya, mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi, mudah-mudahan. Hasilnya jualan AKBBLG. Jadi hari ini untuk saham Adaro didistribusi oleh asing, ditampung lagi oleh KI nampung terus ya, belum keluar, bahkan hari ini hampir seluruh transaksinya buy dan nilai transaksinya 36,82, net buy 36,80-an M. Untuk besok ya untuk support kuatnya masih di 2060 ya kalau nggak salah, waktu itu pas dividend trap itu ditampung oleh KI, dan rata-rata belinya kemungkinan masih floating loss mungkin untuk KI ya. Jadi kalau ada tanda-tanda buat pullback naik itu disclaimer kalau mau entry, mudah-mudahan langsung tinggi ya untuk naikannya. Itu untuk saham Adaro ada yang nampung sih, tapi kalau secara teknikalnya Fibonacci support kuatnya di 2060. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini naik cukup tinggi, disertai asing masuk, volumenya juga cukup bagus untuk saham BRMS. Tadi pagi open gap atas. Nah ini kurang bagusnya ninggalin gap up ya untuk hari ini. Gap up-nya cukup lebar, open gap atas naik breakout, mencoba breakout lagi di atas 436, naik cukup tinggi ke 452, ada perlawanan turun. Untuk teknikalnya berarti karena close di sini supportnya di 416 itu supportnya, dan resistennya di 438. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, BRMS hari ini aslinya masuk 83 M. Kita lihat lebih detail BRMS ya. LG akumulasi 214. LG tadi keluar di mana? Ini kok masuk di BRMS ya? Coba kita cek untuk broker LG hari ini. LG hari ini di BRMS sama ADIC paling aktif di paling aktif di dua saham ini. Kemudian untuk net buy-nya paling banyak di BRMS, keluarnya di AD. Jadi keluar di AD masuk di saham BRMS untuk broker LG ya. Sama-sama LG lokal sih tadi kalau nggak salah. Keluar di ADI masuk di BRMS. Harga sahamnya naik. Untuk besok kalau kita lihat rata-rata belinya untuk LG ya, rata-rata belinya hari ini ada di 435. Oke, average 435 floating loss ya, jadi rata-rata belinya di area resistennya. Jadi mudah-mudahan diangkat dulu. Bisa breakout di atas 436 ini yang ngejar 468. Mungkin buat patokan seperti itu aja untuk scalping untuk sampai RMS kalau mau ya. Jadi kembali lagi disclaimer. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini diakumulasi oleh asing dan naik cukup tinggi, 6%-an lebih kalau nggak salah. 6,98. Secara teknikalnya cukup bagus ya, ini sedikit breakout. Jadi kalau yang udah floating profit bisa pasang sell stop mungkin kalau turun di bawah 1670 ya. 1670 itu support terdekatnya, jebol di bawah itu yang udah floating profit nggak ada, soalnya buat sebagian diamankan kalau nggak mau semuanya ya. Supportnya soalnya kalau sampai merah jebol di bawah 1670, supportnya cukup dalam di harga rendahnya hari ini di 1560-an. Cuman kalau naik ini untuk saham Antam resistennya di 1800 ya, soalnya harga komoditasnya kan naik ini untuk saham Antam. Semoga aja net profitnya juga bisa bertumbuh.
apakah sudah diupdate untuk laporan Antam. Coba kita lihat dulu untuk transaksi hari ini ya, untuk saham Antam siapa yang akumulasi asing sih 146 ini tuh cukup gede kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Antam secara keseluruhan hari ini tanggal 20. Broker-broker asing masuk AK, CC, BK, YU, TP itu versi asing ya. Iya kan versi asing, dan kalau kita lihat antara nilai transaksinya dan netbuy-nya nggak terlalu beda jauh, jadi cenderung akumulasi asing hari ini di saham Antam. Retail keluar, YP, PD, XL, CC, OD, XI keluar. Retailnya keluar, asingnya masuk. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam, pendapatannya apakah udah diupdate untuk kuartal 4? Kayaknya belum ya. Di Stockbit belum sih. Kita tunggu aja, semoga aja positif. Kalau lihat secara tahunannya kok turun ya, padahal kan harga emasnya makin tinggi untuk Antam ini. Mungkin perlu dicek ya laporan keuangan nanti kalau udah update untuk kuartal 4-nya. Bisa turun. Padahal harga emasnya kan naik, dolar juga naik. Ya gitulah. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau lihat valuasinya nggak mahal-mahal banget sih untuk kelas Antam di 1,3. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Untuk selanjutnya, oh ya, untuk besok dipantau aja 1670 ini. Moga nggak jebol di bawah itu. Kalau mau entry disclaimer ya, siapa tahu masih uptrend berarti target price-nya kalau naik cukup tinggi di 1800. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI ini yang digoreng lagi, dan akhirnya match kecapek untuk target price-nya di 2100, cuman gagal breakout untuk hari ini. Waktunya taking profit sebenarnya, cuman nggak menutup kemungkinan kalau masih digoreng bisa naik lagi ya. Kalau digoreng naik breakout di atas 2100 di sini. Mau backer 3300 cukup tinggi, apakah bisa ke level ini atau enggak ya, kita ikuti aja ya untuk saham WIFI ini. Yang pasti untuk hari ini udah kecapai target price-nya 2100, jadi buat teman-teman yang udah floating profit, kalau belum di-cut ya semoga aja besok bisa naik lagi. Cuman kalau merah antisipasi aja atau amannya pasang trailing stop. Disclaimer tapi ya. Kalau kita lihat di sini untuk WIFI hari ini tanggal 20 Februari, asingnya netbuy 34M. Kita lihat di sini. WIFI hari ini tanggal 20 Februari secara keseluruhan diakumulasi oleh AK, AI asing ya. Jadi diakumulasi oleh asing, akannya versi asing. Jadi asingnya akumulasi, lokalnya net sell. Ya, harga sahamnya naik. Untuk besok karena hari ini masih ada yang akumulasi, cuma secara teknikalnya udah di atas ya, enggak terlalu disarankan juga buat entry. Takutnya kalau merah ya, mungkin lihat di awal market merah, wait and see aja. Cuman kalau naik disclaimer sih. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham data yang hari ini juga naik cukup tinggi 20% ke level 1890. Secara teknikalnya di sini untuk resisten terdekatnya masih di 2020 kalau besok naik. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk saham data tanggal 20 hasilnya masuk 22,6 M. Kalau kita lihat lebih detail data hari ini tanggal 20 Februari, hitungannya nggak diakumulasi banyak, cuma retail keluar XL, PD, YP, XI. Jadi retail keluar mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik. MG-nya netbuy cukup banyak, 10 M-an rata-rata beli untuk MG hari ini di saham data ada di 1882. Berarti posisinya floating profit nggak terlalu tinggi ya, mungkin untuk besok pantau aja di 1882, nggak terlalu tinggi sih. Mudah-mudahan diangkat dulu, jadi ada potensi naik. Target price terdekatnya 2020, break di atas itu ada potensi ke 2770 untuk saham data. Jadi kalau mau scalpingan follow trend bisa breakout, volumenya bagus ya, ini Pak, target price nya bisa ke 2760 bulan, mudah-mudahan ya.
Misal breakout volumenya bagus, ambil posisi entry, antisipasi aja kalau jebol di bawah 2010 ya. Mungkin seperti itu untuk skenario saham data. Itu untuk saham data, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.